Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lina Purwati di Soulmate. Mari berbahagia belajar matematika. Hari ini kita akan belajar apa ya? Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, jangan lupa siapkan catatannya. Nanti kalau bingung silakan bertanya. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan vektor dan koordinat. Nah, sebelum ke perbandingan vektor dan koordinat, saya ingin membahas terlebih dahulu perbandingan ruas garis. Oke, kita punya ya perbandingan ruas garis terlebih dahulu. Nah, perbandingan ruas garis, saya punya suatu garis lurus AB. Lalu ada titik P yang terletak di ruas garis AB dengan panjang dari AP ini adalah M. Lalu panjang dari PB ini adalah N, gitu ya. Berarti kalau mencari AB, karena ini M, lalu ini N, berarti AB-nya, panjang AB-nya adalah M ditambah dengan N. Nah, perbandingan ruas garisnya bagaimana? Perbandingan ruas garisnya berarti panjang AP banding panjang PB itu sama dengan si M banding N. Nah, ini ya, M banding N. Lalu bagaimana perbandingan ruas garis AP dengan ruas garis AB? Nah, AP-nya M, AB-nya M plus N. Nah, seperti itu. Ini kalau kita di perbandingan ruas garis. Sekarang kita beralih ke perbandingan kalau ada arahnya gitu. Kalau ada arah berarti vektor ya. Nah, gini. Saya sekarang punya garis AB, ini ada P. Nah, AP arahnya dari A ke P. PB dari arahnya P ke B. Di sini M, di sini N. Nah, berarti AP per PB berapa? Karena searah langsung M per N. Nah, nanti kalau berlawanan arah, kalau P ke B kan N. Berarti kalau B ke P kan nanti minus N gitu. Vektor yang berlawanan arah. Nah, atau gambarnya kalau mau lurus ya boleh. Di sini PB. Terus di sini nanti ada AP, terus di sini ada PB. Nanti kalau BP berarti arahnya ke sana. Nah, besar panjangnya sama, arahnya berbeda, berarti nanti tandanya berlawanan. Kalau ini saya masih bahas yang searah. Kita hapus dulu. Nah, dihapus dulu. Nah, berarti sekarang AP banding AB berapa? Karena ini searah, AP banding AB, AP-nya jelas P. AP-nya P sih? AP-nya N. Banding AB-nya, ini sampai sini, berarti M plus N. Ini kalau searah. Nah, sekarang kita akan menentukan tanda dari M dan N. Apakah sama-sama positif atau sama-sama negatif gitu. Kita punya dua kasus. Kasus pertama, titik P
terletak di antara ruas garis AB atau di antara titik A dan B. Nah, berarti kita punya AB, tengah-tengahnya di antara A dan B ada P, lalu AP sama PB searah. Ini ke arah kanan semua nih, AP, PB. Karena sama-sama searah, berarti nanti tanda di sini ada M, di sini ada N, berarti nanti tandanya sama. Tanda dari M dan N itu sama. Entah sama-sama positif atau sama-sama negatif. Berarti kalau sekarang kita disuruh mencari AP banding PB, ya sama dengan M per N. Kalau AP per AB, ya sama dengan M per M plus N. Seperti itu. Ini kalau kasus pertama. Kasus keduanya, P terletak pada perpanjangan ruas garis AB. Ini sekarang perpanjangan, berarti di luar. Perpanjangan AB. Nah, di sini berarti saya punya AB. Lalu P-nya perpanjangan, berarti di luar. Nah, gini. Kita punya PB-nya N, AB-nya M gitu. Dan di sini AP sama PB berlawanan arah. AP PB berlawanan arah. Kalau berlawanan arah ya berarti berlawanan tanda gitu. AP-nya di warna merah, saya ke sini berlawanan arah ya. Ini ke sini, terus PB berarti sini. Nah, arahnya sudah beda ya. Yang warna merah ke kanan, yang warna biru ke kiri. Berarti kalau kita punya AP per PB, nah AP-nya berapa? Di sini sampai B itu M, berarti sampai P yuk M plus N. Dibagi PB, ingat ini berlawan arah, berarti nanti kalau atasnya positif, bawah ya negatif. Boleh nggak ditulis kebalikannya? AP per PB sama dengan di sini negatif, M plus N, ya di sini N gitu. Kalau positif berarti negatif, kalau negatif berarti positif. Jadi berlawanan arah seperti itu. Nah, boleh ada gambar lain juga nih. Kalau dia terletak di perpanjangan, berarti kan P di luar AB kan? P di luar AB, di luar ruas garis AB. Berarti saya di sini punya garis AB. Terus P-nya di sini, di luar. Yang penting kan di luar, ini kasus kedua. Nah, kok B sih? P. Nah, di sini P. Lalu PB-nya ke kanan, warna hitam enggak apa-apa. Saya punya ruas garisnya M, di sini N gitu. Atau kalau mau huruf lain juga boleh. K sama L gitu misal. Ini K, ini L. Jadi di sini hanya untuk menunjukkan perbandingannya itu berapa dan tandanya bagaimana gitu. Nah, di sini saya punya, karena sudah ke kanan berarti sekarang ke kiri. Nah, berarti AP-nya itu K. Ingat ya, AP-nya ke kiri. Di per PB.
PB-nya ke kanan, berlawanan arah. Kalau berlawanan arah berarti berlawanan tanda. Berarti kalau PB sampai sini itu PA, kalau sampai PB berarti di sana, berarti minus K plus L. Boleh juga ditulis sebagai AP per PB sama dengan di sini kalau minus K, ya di bawahnya berarti K plus L gitu. Kalau masih di perbandingan ruas garis dengan arah yang berlawanan. Nah, karena ruas garis sudah, sekarang kita ke perbandingan vektor. Perbandingan vektor. Nah, saya punya vektor A, titik pangkalnya ada O, vektor posisi A. Di sini titik A berarti ya. Lalu saya punya vektor posisi OB dengan nama vektornya adalah B. Nah, berarti kan saya bisa tarik garis nih, tarik garis antara AB. Nah, ternyata si P ini membagi AB menjadi 1:1. Kalau 1:1 dulu ya. Di sini berarti 1, di sini 1. Nanti habis itu kita tarik ke yang umum. Ke mana? Ke M sama N gitu. Sekarang kita ke 1:1 terlebih dahulu. Nah, ditanyakan vektor P-nya itu bagaimana? Vektor P-nya bagaimana gitu ya. Nah, kan berarti kalau kita punya AP banding PB-nya itu 1:1, kita tulis sebagai AP per PB sama dengan 1/1. AP itu apa? AP itu kan berarti vektor pangkalnya A, ujungnya P. PB berarti pangkalnya P, ujungnya B. Nah, kita kalikan silang terlebih dahulu, diperoleh vektor AP sama dengan vektor PB. Nah, vektor AP itu titik yang pangkalnya P, berarti boleh tak tulis sebagai OP dikurangi OA gitu. Nah, PB, karena kita kan nggak tahu koordinat titiknya, ya udah kita ambil vektornya aja, vektor posisi. PB berarti B dikurangi P kan, boleh ditulis sebagai OB min OP gitu. Nah, vektor OP siapa? Vektor OP yang warna merah nih, warna merah. OP, vektor OP kan berarti ya vektor P. Nah, berarti OP kita ganti dengan P. Vektor P, OA kita ganti dengan vektor A sama dengan vektor B, OB kita tulis sebagai vektor B dikurangi OP berarti P. Nah, ini kan pindah ruas nih, kita samain yang bisa disamakan, berarti P minus P pindah ruas jadi plus vektor P. B ini min A pindah ruas jadi plus A. P tambah P berarti 2P sama dengan B plus A. Berarti vektor P itu sama dengan B plus A dibagi 2. Itu kalau perbandingan AP dan PB-nya 1:1. Sekarang kita akan mencari bentuk umumnya. Kalau AP banding PB-nya adalah M banding N gitu. Nah, dengan catatan P-nya di dalam ya, di dalam ruas garis AB. Nah, sekarang saya punya titik O pangkalnya, lalu tak tarik garis vektor A. Di sini berarti juga OA gitu, ini vektornya A. Lalu ada vektor OB, vektor posisi OB. Saya sebut dia sebagai vektor B. Tak tarik garis antara
A dan B. Nah, lalu ada sembarang titik P. Sembarang titik P yang membagi ruas garis AB. Tak kasih warna merah. Seperti ini arahnya. Lalu ini ada vektor P berarti. Nah, dengan perbandingan AP banding PB-nya adalah di sini M, di sini N. Artinya karena di dalam berarti AP banding PB itu sama dengan M per N. Sebentar saya geser dulu biar nanti cukup. Enggak jadi. Enggak jadi. Nah, AP per PB sama dengan M per N. Ini kita kalikan silang. Berarti kan kita punya tuh N dikali AP sama dengan M dikali PB. Nah, AP itu apa? AP itu vektor yang pangkalnya A, ujungnya P. Berarti P dikurangi A, atau vektor posisi OP dikurangi vektor posisi OA sama dengan N dikali vektor PB. Vektor PB itu pangkalnya P, ujungnya B, atau dicari dengan vektor OB dikurangi vektor OP. Nah, berarti vektor OP apa? OP. Kita lihat yang warna merah kan vektor P. Dikurangi OA. Berarti vektor A. Sama dengan N. Vektor OB itu vektor B. Vektor OP itu vektor P. Nah, ini kita kalikan satu persatu. Kalikan pelangi. N kali P berarti NP. NP. Lalu N kalikan A berarti NA, dikurangi ya NA, sama dengan kita kalikan pelangi lagi, ruas kanan, N kalikan B berarti NB, lalu ada dikurangi dengan N kali dengan P. Nah, kita kelompokkan, kok N semua, maaf ini yang M, ini M ya, bentar, ada salah tulis, kurang teliti. Nah, ini M ya. Kita kelompokkan yang P ke ruas kiri, yang selain P ke ruas kanan. Berarti kita punya NP min MP, berarti pindah ruas jadi plus MP, sama dengan MB min NA, pindah ruas jadi plus NA. Nah, ini sama-sama ada P. P-nya saya keluarkan, vektor P di sini N plus M sama dengan MB plus NA dibagi sama dengan NA. Nah, sekarang kita kalau mencari P berarti kan N plus M-nya pindah ruas. Berarti sekarang kita punya MB plus NA dibagi dengan N plus M. Nah, kalau mencari vektor P seperti itu. Kita beralih ke contoh soal biar makin paham. Nah, silahkan dibuka contoh soal halaman 44 nomor 1. Nah, sebelum kepake rumus, saya pengen jelasin dulu dari mana asalnya. Contoh soal nomor 1. Carilah vektor letaknya P dan Q membagi AB di dalam dan di luar AB dengan perbandingannya 5 banding 3. Nah,
Sekarang P yang di dalam, berarti saya punya ini ada titik pangkal lagi O, ada di sini A, ini B, berarti vektornya ke sini, vektor OA. Tak kasih warna biru, vektor OB. Ini berarti A, ini berarti B, gitu. Nah, lalu kita tarik garis AB. Di sini ada sembarang P yang membagi AB dengan perbandingan 5 banding 3. 5 banding 3. Kita disuruh mencari vektor P. Nah, vektor OP atau vektor P itu ya. Nah, vektor OP kan kita bisa mencarinya dari perbandingan terlebih dahulu. AP banding PB itu sama dengan 5 banding 3. Kita kalikan silang, dapat 3. AP sama dengan 5 PB. Nah, AP berarti P dikurangi A. Vektor OP dikurangi vektor OA. 5 PB berarti vektor OB dikurangi dikurangi OP. B kurangi P. Jangan sampai terbalik ya, dan hati-hati kita kalikan silang atau mau diubah dulu ke di sini vektor namanya P, OA namanya A sama dengan 5. Ini B dikurangi P. Nah, 3 kali P, 3P. 3 kalikan min A, berarti min 3A. Sama dengan 5 kali B. Lalu min 5 kali P, min 5P. Nah, yang ada P pindah ruas, berarti kita punya 3P. Min 5P pindah ruas jadi plus 5P. Sama dengan 5B. Min 3A pindah ruas jadi 3A. Berarti 3P tambah 5P 8P ini sama dengan 5B ditambah 3A. Nah, berarti P-nya itu sama dengan 5B ditambah 3A diper 8. Boleh juga ditulis sebagai 1/8-nya keluar. Ini 5B plus 3A. Gitu. Atau kalau mau pakai rumus yang tadi juga boleh. Rumus yang tadi kan P sama dengan MB. Di sini tuliskan lagi ya. P sama dengan MB ditambah NA per N plus M. Tadi kan M banding N-nya adalah 5 banding 3. Berarti kita punya M-nya 5, berarti 5B. N-nya 3, 3A. N plus M-nya adalah 3 tambah 5. Sama, ketemunya 1/8 5B plus 3A. Kalau cara tadi, ini dapat dari mana asalnya? Seperti itu, biar tidak keliru. Apakah di dalam atau di luar. Nah, sebelum kita membahas mencari vektor Q yang terletak di luar AB, kita kembali ke materi terlebih dahulu. Nah, saya punya vektor posisi, berarti ada pangkalnya O itu ya. Ada pangkalnya O, lalu saya tarik garis di sini titik A, di sini titik B. O ke A berarti vektor A. O ke B berarti vektor B. Lalu saya tarik garis AB di sini. Lalu ada Q di luar garis AB. Saya di sini Q. Nah, berarti kan kalau kita punya AK banding AK, tak kasih warna hitam. AK-nya K. Lalu AK QB gitu. Jadi ben muncul vektor sama-sama di ruas kiri dan ruas kanan ada Q-nya. Berarti saya punya AK sama QB. Nah,
Q-nya K, lalu QB-nya tak kasih warna hijau, QB. Nah, ini kan berlawanan arah. Di sini tak kasih L karena di luar gitu. Q banding QB, berarti kita punya K. Nek di sini K, di sini berarti minus L gitu. Tergantung nanti angka-angkanya ditaruh di mana. Nah, berarti ini sama caranya. Kita kalikan silang. Berarti min L, ini vektor ya, berarti ada panahnya. Min L dikalikan AK itu sama dengan K dikalikan dengan QB. Nah, berarti min L, vektor AK, pangkalnya A, ujungnya Q. Berarti OQ, min OA. Nah, ini sama dengan K dikali QB. QB berarti pangkalnya Q, ujungnya B. Berarti OB min OQ. Nah, berarti kita punya min L. OQ adalah vektor Q, gitu ya. Ini vektor Q. Nah, vektor Q dikurangi vektor A sama dengan K dikali vektor B min vektor A. Min L kalikan Q, berarti min LQ. Hurufnya terserah kok. Sesuai angka, nanti kan huruf diganti angka. K sama L nanti diganti angka. Min L dikalikan min A, berarti plus LA. Sama dengan K kalikan B, berarti KB. Lalu K kalikan A, berarti min KA. Kok A atau di sini? OQ ya? OQ berarti Q ya. Berarti min kaki. Hati-hati ya, jangan sampai keliru huruf. Kalau kurang teliti, diteliti lagi supaya benar. Nah, kita kelompokkan yang ada Q dengan Q, yang tidak ada Q ke ruas kanan. Berarti kita punya min LQ, berarti di sini min kaki, pindah ruas jadi plus kaki. Nah, sama dengan KB ditambah LA, pindah ruas jadi min LA. Nah, di sini berarti kan ada Q, Q-nya keluar dari kurung. Min LQ dibagi Q, min L ditambah kaki dibagi Q plus K sama dengan KB min LA dibagi dengan belum dibagi ya. Nanti baru pindah ruas. Q, vektor Q sama dengan ini pindah ruas, berarti jadi pembagian. KB dikurangi LA per min L plus K. Seperti itu. Nah, kita kembali ke contoh soal. Q-nya membagi AB di luar AB dengan 5:3. Nah, berarti kan saya punya ruas garis AB atau vektor A sama vektor B. Tak samakan kayak yang atas. Di sini saya punya A, saya punya B. Berarti ini vektornya OA. Ini vektornya B. Nah, Q-nya di luar sini. Perbandingannya 5:3. Ini terus ini, ingat ben muncul Q berarti AK QB gitu. Ben muncul P yang tadi yang sebelumnya AP PB. Nah, ini berarti kita punya, nah ini vektor Q. Nanti kalau buat pakai penggaris ya biar rapi. Nah, ini Bulina tidak rapi sama sekali. Aki, nah ini Aki berarti ke sini 5. QB memang 3, tapi kalau arahnya berlawanan berarti minus 3. Nah, berarti kan kita punya Aki banding QB sama dengan 5:3. Ini kita kalikan silang, dapatlah min 3 kalikan Aki sama dengan
5 dikali QB. Nah, min 3 AQ itu vektor yang pangkalnya A, ujungnya Q. Berarti OQ dikurangi OA. 5 QB itu vektor yang pangkalnya Q, ujungnya B. Berarti OB dikurangi OQ. Nah, min 3 OQ berarti vektor Q, namanya vektor Q. OA berarti vektor A, sama dengan 5 dikali OB berarti vektor B. OQ berarti vektor Q. Nah, kita kalikan pelangi. Min 3 kali Q, min 3 Q. Min 3 kalikan A berarti plus 3A. Sama dengan 5 kalikan B berarti 5B. 5 kalikan min Q berarti min 5Q. Yang ada Q pindah ke ruas kanan berarti min 3Q. Min 3Q berarti ini min 5Q pindah ruas berarti plus 5Q. Sama dengan 5B plus 3A pindah ruas jadi min 3A. Ini ada Q, Q-nya boleh keluar. Kita bagi min 3Q bagi Q min 3. Plus 5Q bagi Q adalah plus 5. Sama dengan 5B min 3A. Nah, berarti Q-nya itu min 3 tambah 5, 2. Sama dengan 5B min 3A. Ini mau dikomutatifkan bin A di depan juga boleh. Berarti vektor Q berarti min 3A plus 5B kali 2 pindah ruas berarti dibagi dengan 2. Nah, kalau mau pakai rumus gimana? Di sini kan tadi perbandingannya 5 banding 3. Berarti di sini K banding L itu sama dengan 5 banding 3. Langsung masukkan rumus. K-nya berapa? 5 kalikan vektor B dikurangi L. L-nya berapa? 3. Kalau pakai rumus nggak usah ada tanda berbeda. Kalau mau digambar ya harus ada tanda berbeda. Caranya step by step seperti itu. Nah, min L berarti min 3 tambah K 5. Ini tak komutatifkan. Berarti min 3A ditambah 5B dibagi dengan min 3 tambah 5 adalah 2. Sama ya, baik pakai rumus ataupun step by step. Kita mencari bagaimana perbandingan antara vektor AQ dan vektor QB. Silahkan kalau masih bingung bertanya ya, baik boleh di kolom komentar YouTube, boleh di grup WA kelas, boleh juga di kolom komentar postingan MS Team. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Vektor posisi A dan B berturut-turut adalah A dan B. Berarti kita punya ini O, ini A, ini B. O ke A adalah vektor A, O ke B adalah vektor B. Nah, titik P dan Q terletak pada ruas garis AB sehingga AP banding PB 4 banding 3. Berarti kalau tandanya positif, ini berarti di dalam dan dia searah. Berarti P-nya di sini. AP 4, PB 3. Nah, berarti mencari A vektor posisi P. Berarti kita mencari ini dulu. Nah, kalau mau langsung pakai rumus bisa langsung vektor P sama dengan langsung MB gitu kan. Ini ke sini kalikan. Lalu ini ke sini. Tadi kan tak tuliskan lagi rumusnya deh. Vektor P sama dengan MB ditambah NA dibagi dengan N plus M atau M plus N gitu. Nanti tinggal dikali aja, ini tuh silang gitu. Nah, berarti 4B ditambah dengan 3A dibagi dengan 3 tambah 4. Berarti 4B ditambah 3A per 7.
atau ditulis sebagai 1/7. A-nya kalau mau di depan ya 3A ditambah 4B. Nah, kalau pakai rumus gimana? Kalau pakai step by step bagaimana? Kalau step by step ya kita tinggal aja tulis perbandingan AP dan PB. Karena searah betulnya sama, AP banding PB sama dengan AP-nya 4, PB-nya 3, 4 banding 3, lalu kalikan silang, berarti 3AP sama dengan 4 PB. AP itu P dikurangi A, PB itu 4, B dikurangi P, berarti 3. P-nya kita akan cari, berarti harus dikali pelangi. 3 kalikan P, 3P. Lalu 3 dikurangi, 3 dikali minus A, berarti minus 3A sama dengan 4 kalikan B, 4B. Lalu 4 kalikan minus P, berarti plus 4P. Nah, kok 4 kalikan minus P kok? Minus 4P. Hati-hati ya dengan tanda. Nah, ini 4P. Nah, yang P kita taruh ke kiri, berarti min 4P, pindah ruas jadi plus 4P. Ini sama dengan 4B, min 3A, pindah ruas jadi plus 3A. 3P tambah 4P adalah 7P. 4B tambah 3A, kalau mau ditukar komutatif ya boleh, 3A plus 4B. Nah, berarti P-nya berapa? P-nya berarti sama dengan 1/7, karena ini dikali 7 berarti pindah ruas jadi 1/7. 3A plus 4B. Mau pakai rumus atau mau pakai step by step, dari perbandingan vektornya, perbandingan ruas garisnya juga sama. Oke, saya lanjutkan, kita membahas yang B. Titik Q berarti karena 5 banding negatif 2, artinya Q membagi AB di luar. Ini AQ. Kalau AQ berarti nanti yang panjang AQ-nya ya. Oke. Berarti kita punya O, kita punya A, lalu kita di sini punya B. Vektor OA berarti A, vektor OB berarti B. Kita punya AQ banding QB sama dengan 5 banding 2, berarti 5 yang panjang itu punyanya si AQ. Berarti AQ, AB, AQ. Nah, Q-nya di sini. AQ berarti arahnya ke sana. 5. QB itu 2, ini negatif 2, kurang negatif tadi di soalnya negatif ya. Oke, negatif 2. Nah, di sini panjangnya sebenarnya 2, tapi karena QB arahnya berlawanan dengan AQ, berarti di sini negatif 2. Nah, berarti kita punya AQ, tanpa menggambar juga bisa kok ini. AQ banding QB sama dengan 5 banding negatif 2 dikali silang. Berarti kita punya 2 AQ sama dengan 5 QB min 2, AQ berarti Q min A sama dengan 5, QB berarti B min A, kalikan silang, min 2Q, min 2 plus min 2 dikali min A, berarti plus 2A, ini 5B, kali silang, berarti ini, ini B min Q, QB, B min Q, berarti kok saya ketukar-tukar terus ya, nanti kalian hati-hati ya, jangan sampai ketukar gitu. Nah, ini yang kita taruh ke kanan, berarti kita punya min 2Q, min 5Q, pindah ruas jadi plus 5Q, sama dengan 5B min 2A. Berarti kita punya min 2Q tambah 5Q adalah 3Q, ini berarti sama dengan 5B min 2A, gitu. Nah, selanjutnya, berarti kita punya vektor Q-nya adalah min 2A plus 5B per 3 gitu. Nah, kalau mau pakai rumus gimana? Kalau mau pakai rumus berarti Q sama dengan MB ditambah NA, atau tadi pakainya K ya, sama aja. Ini nanti diganti angka. Nah, ini M, ini N-nya. MB berarti M-nya 5 kalikan B,
N-nya minus 2, berarti minus 2A per M-nya 5, N-nya minus 2. Berarti kita punya 5B min 2A per 3. Sama ya, mau pakai rumus ataukah step by step. Jangan ragu buat bertanya kalau masih bingung ya. Sekarang kita beralih ke perbandingan koordinat. Nah, perbandingan koordinat. Nah, sebelum ini kita ingat lagi ya, kalau kita punya O, lalu punya A, di sini adalah vektor A, ini vektor B, berarti di sini B, lalu ada hubungan garis AB, di sini ada P, ini M banding N, berarti kan kita punya AP per PB-nya tadi M banding N, dan seterusnya sampai kita memperoleh vektor P itu sama dengan MB plus NA dibagi dengan N plus M. Nah, gimana kalau ada koordinatnya? Kalau ternyata X-nya itu, A-nya itu adalah koordinatnya X1, Y1, B-nya X2, Y2 gitu. Nah, kalau seperti ini berarti kan P-nya juga ada koordinatnya XP, YP. Ya sudah, P-nya kita ganti dengan XP gitu. Kalau mau mencari bagian dari X, dari absis dari P titik P. Nah, B-nya, kalau B bagian X itu siapa? X2. Berarti M dikali X2 ditambah N. A bagian X itu siapa? X1 dibagi dengan M plus N. Kalau YP koordinatnya, bagian ordinatnya ya Y, M bagian B, Y-nya siapa? Y2. Berarti MY2 ditambah NA. A bagian Y siapa? Y1. Berarti NY1 dibagi dengan M plus N. Atau N plus M itu komutatif, sama aja. Nah, bagaimana kalau di R3? Kalau di R3 kan ada berarti si A itu X1, Y1, Z1, si B berarti X2, Y2, Z2, C berarti C, P berarti XP, YP, ZP. Nah, XP, YP-nya sama seperti di R2. Yuk, XP sama dengan MX2 ditambah NX1 dibagi M plus N. Bagian YP yo sama dengan R di R2. MX2 MY kok X MY2 MY2 ditambah NY1 per M plus N. Nah, ZT yo bagian Z semua, MB. Berarti yang B di bagian Z siapa? Z2. NA, A bagian Z siapa? Z1 ditambah NZ1 per M plus N. Seperti itu. Lebih jelasnya kita akan simak contoh soal nomor 3 halaman 45. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Carilah koordinat P yang membagi garis yang menghubungkan A 1,4,5, B-nya 412, lalu ini ada P, XP, YP, ZP. Cari koordinat P. Ingat, ini AP banding PB-nya adalah 2:1. AP banding PB-nya 2:1. Berarti mencari vektor P-nya adalah 2 dikalikan dengan B, 1 dikalikan dengan A. Berarti P-nya sama dengan 2B plus A dibagi dengan 1 tambah 2. Berarti 2B plus A per 3. Itu kalau pakai rumus. Kalau nanti mau step by step silahkan dijabarkan sendiri. Nah, berarti kalau XP bagaimana? XP 2B. Bagian X yang B siapa? 4. Berarti 2 kalikan 4 ditambah A.
A bagian yang X siapa? 1 dibagi dengan 3. Berarti kita punya 2 tambah 4 adalah 8 tambah 1/3. 8 tambah 1 adalah 9/3 sama dengan 3. YP 2B berarti 2. Bagian B adalah 1. 2 kali 1 tambah bagian A yang Y 4 dibagi dengan 3. 2 kali 1 2 tambah 4/3. 2 tambah 4 6 bagi 3 sama dengan 2. ZP 2 kalikan B. Vektor B bagian Z siapa? Si 2 ditambah A. Vektor A yang bagian Z siapa? 5 dibagi dengan 3. 2 kali 2 4 tambah 5 bagi 3. 4 tambah 5 9 bagi 3 3. Berarti kita punya koordinat titik P adalah 3,2,3. Oke, cukup sekian pembelajaran kita videonya kali ini. Kalau masih ada yang bingung silahkan tanya ya. Mari kita berdiskusi.